Bapak lagi buru-buru nih, coba tanya Ibu. Soalnya Bapak mau berangkat kerja. Ya nanti aja. Bu, Dek mau nanya tugas tuh. Tugas apa? Tugas matematika. Oh, gampang nih. Ibu mah pinter matematika tahu. Pas dong. Iya, Ibu lupa ada janji arisan sekarang ya. Tapi Bu, Ini kamu belajar pakai HP aja ya. tapi Ya, Bu, ada yang pinter. Bu, Dah. sih. Duh, susah banget nih tugasnya. Nggak ngerti. Mendingan lihat Instagram aja. Nah, itu tadi cuplikan mengenai gimana sih perilaku siswa selama di rumah. Selain itu, ada juga beberapa pendapat dari orang-orang mengenai bagaimana pendapat mereka tentang belajar di rumah serta keunggulan dan kekurangan dari belajar di rumah. Berikut videonya. Pembelajaran daring dalam masa pandemi COVID-19 ini merupakan instruksi kebijakan dari pemerintah karena wabah COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Intinya instruksi dari pemerintah itu adalah bagaimana kita bisa menjamin dan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, kesehatan dan keselamatan pendidik ataupun guru, keselamatan dan kesehatan tenaga kependidikan ataupun kepegawaian maupun keluarga serta masyarakat sekitar. Pembelajaran daring di masa pandemi ini pada prinsipnya tidak ditekankan pada pencapaian kompetensi, namun lebih diarahkan oleh guru-guru mata pelajaran untuk bagaimana kita bersikap, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa terhindar dari penularan COVID-19 ini. Pembelajaran tentang daring sebenarnya sangat bagus sekali, apalagi situasi sekarang ini di mana masyarakat sedang mengalami wabah bencana COVID-19, termasuk juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan sekarang ini. Ya, di mana siswa dan guru untuk berinteraksi secara langsung itu sangat sulit sekali, sehingga proses pembelajaran itu harus dilaksanakan secara daring atau online. Ya, sehingga guru harus menyesuaikan dengan situasi yang ada. Pembelajaran daring itu disebabkan karena sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan di sekolah, dengan masalah yang dihadapi oleh terutama masyarakat, pemerintah, itu tidak mungkin itu dilakukan dengan ketentuan yang tidak dibatasi. Nah, makanya pemerintah mengambil keputusan yang sangat baik untuk menyelaraskan dan mengamankan masyarakatnya dari masalah yang dihadapi sekarang ini, terutama masalah COVID-19. Belajar secara online ini sebenarnya memang sudah ada sudah lama ya, sudah dilakukan sudah dulu. Tetapi karena kita dihadapkan dengan situasi yang saat ini full kegiatan belajar itu dilakukan secara online atau dilakukan di rumah, dilakukan mandiri oleh siswa masing-masing di rumahnya tanpa pengawasan lebih ketat. Kalau di sekolah itu kan pengawasannya lebih ketat, bertemu langsung dengan guru, tugas atau tidak ada yang tidak dipahami langsung berkomunikasi dengan guru secara langsung tatap muka. Tapi ini siswa diharuskan menghadapi proses belajar secara online dan harus memahami secara mendalam, harus memahami dan belajar bagaimana
penggunaan media-media atau bahan-bahan atau alat server dan lain sebagainya untuk menunjang kegiatan belajar di rumah. Salah satu kendalanya ini adalah tidak meratanya ketersediaan jaringan internet maupun sinyal di lokasi masing-masing siswa. Tidak semua siswa punya tekad untuk betul-betul memanfaatkan waktunya untuk belajar secara mandiri di rumah. Seperti kita ketahui, secara kasus ada juga siswa yang acuh tidak memanfaatkan kondisi sekarang ini. Nah, kemudian kendala-kendala yang lain juga ada, seperti ketersediaan pulsa ataupun paket yang disiapkan oleh orang tua, di mana orang tuanya dengan alasan di PHK, dirumahkan, serta kena dampak-dampak langsung maupun tidak langsung dari wabah ini. Paket yang dialami oleh masing-masing siswa, dengan terbatasnya orang tua itu mencari pekerjaan karena ada pembatasan, akhirnya pendapatan orang tua kan tidak serta-merta bisa menunjang sampai sejauh itu untuk membelikan anaknya paket. Nah, proses belajar secara online itu bisa didapatkan masalah-masalahnya jika orang-orang yang ada di dalamnya atau pihak-pihak yang membantu proses belajar itu tidak bertanggung jawab atau tidak melakukan tugasnya dengan baik. Misalnya yang pertama dari guru bisa guru memberikan hambatan untuk memberikan ilmunya, terhambat untuk memberikan ilmunya karena memang tidak dapat dilakukan secara penuh. Kalau bertemu secara langsung atau tatap muka itu akan memberikan proses kegiatan belajar yang sepertinya lebih mantap karena dapat diketahui siswa apakah benar-benar mengerti dari gerak-geriknya, apakah benar-benar siswa itu memahami, apakah benar-benar siswa itu menyimak apa yang diberikan oleh guru. Itu hambatan yang pertama. Yang kedua, siswa cenderung kadang tidak mengikuti secara langsung. Siswa itu sangat sulit dipantau jika proses belajar dilakukan di rumah. Siswa sulit dipantau. Nah, terkecuali jika memang orang tuanya di rumah itu memahami. Jadi pantauannya itu melakukan kerjasama dari guru dan orang tua siswa itu melakukan kerjasama untuk memantau siswa di rumah kegiatan belajarnya. Jadi itu hambatannya. Jadi siswa itu tidak terpantau dengan baik. Dalam kegiatan daring ini, orang tua juga punya peranan yang sangat penting dalam pembelajaran daring ini. Jadi untuk mengarahkan, membimbing putra-putrinya agar mengikuti kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh sekolah untuk belajar secara mandiri di rumah. Pembinaan mental maupun karakter putra-putrinya juga harus dilakukan oleh orang tua, bukan hanya menyerahkan sepenuhnya secara bulat-bulat kepada petugas-petugas di sekolah. Penyediaan kondisi-kondisi agar anak dapat belajar dan mengerjakan tugas-tugas dari guru mata pelajaran di rumah juga menjadi tanggung jawab orang tua agar kebijakan sekolah dan arahan daripada orang tua siswa sejalan untuk menghasilkan siswa yang berkarakter, kemudian yang cerdas, yang unggul, serta kompetitif sesuai dengan yang dicita-citakan oleh sekolah yang tertuang di dalam misi sekolah maupun visi sekolah. Kepedulian orang tua itu tergantung pada anaknya. Kalau anaknya sudah memang betul-betul bisa peduli, menghargai dan menghormati orang tua, dan di satu sisi harus diajak rembuk bersama orang tua untuk mendampingi kita untuk belajar. Kalau orang tua sudah mendampingi kita, berarti orang tua akan peduli dan tahu bagaimana kesulitan yang dialami oleh anaknya pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, sehingga tugas-tugas yang dilakukan yang memerlukan dana, nah sehingga orang tua itu ngerti. Nah, kan tidak mungkin anak itu mencari pekerjaan tambahan untuk mengatasi pembelajaran yang memerlukan dana.
Ya, selama ini ya untuk proses pembelajaran biasanya orang tua itu mempercayai proses pendidikan anaknya hanya kepada guru di sekolah. Ya, sekarang dengan situasi sekarang ini sebenarnya orang tua itu lebih ya bisa memperhatikan proses pembelajaran atau bisa menjadi sumber belajar dari anak itu sendiri. Ya, misalnya kalau memang orang tuanya ada waktu untuk di rumah untuk mendampingi anaknya untuk belajar, ya, sebenarnya itu bagus sekali untuk menumbuhkan kedekatan antara orang tua dengan anak. Jadi orang tua di sini sangat memberikan pengaruh yang sangat besar untuk kelangsungan atau untuk keberhasilan proses belajar secara online. Nah, di sini karena guru tidak dapat memberikan pantauan secara penuh, tidak dapat memberikan pantauan yang secara mendalam untuk siswa dalam kegiatan belajar. Jadi di sini orang tua lah yang memiliki peranan. Jadi orang tua harus tentunya yang pertama harus mengetahui bagaimana jadwal atau mengetahui bagaimana sistem belajar online di sekolah masing-masing. Tentunya kita di SMK Pegri 2 Gianyar. Jadi orang tua harus secara inisiatif bertanya bagaimana kegiatan proses belajar secara online, bagaimana apa yang dibutuhkan, serta bagaimana sistem pembelajarannya, serta jam-jam yang diperlukan, jam keberapa saja itu digunakan, itu bermanfaat untuk memantau si anak. Jadi orang tua dapat memantau si anak, mungkin jam segini jadwalnya untuk belajar online, belajar matematika online. Jam 2 belajar matematika online, jam 3 belajar sampai jam 4 belajar online bahasa Indonesia. Itu orang tua harus tahu kenapa itu digunakan untuk memantau siswa. Apakah benar siswa sudah mengikuti? Apakah benar siswa sudah membuat tugasnya? Nah, seperti itu. Jadi menumbuhkan minat belajar siswa itu harus dimulai dari siswa itu sendiri. Ya, sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri, sebenarnya sumber belajar itu bukan saja dari sekolah, bukan saja dari guru, tetapi dari lingkungan, dari teman, dari orang tua, itu semuanya adalah sumber belajar. Ya. Memperoleh apa yang harus dipakai, misalnya sarana. Orang tua tidak dapat memenuhi sarana untuk mendukung proses kegiatan belajar. Jadi kalau memang tidak ada bisa orang tua mengkomunikasikan ke sekolah apa saja yang diperlukan, dan kalau sekolah bisa membantu, sekolah akan membantu. Seperti itu. Jadi intinya orang tua itu harus mengetahui informasi mengenai kegiatan belajar di rumah. Orang tua mengetahui bagaimana prosesnya, bagaimana pengaturan jamnya, dan untuk mengingatkan si anak. Nah, orang tua juga dapat bekerja sama dengan guru. Nah, kerjasamanya itu bisa berupa juga via online. Jadi orang tua itu dapat secara kolaboratif dengan guru bagaimana kegiatan anak di rumah. Jadi guru bisa memantau dari orang tua, karena kadang-kadang juga anak-anak itu tidak memberikan informasi yang jelas, tidak mau mengikuti. Jadi itu adalah peran orang tua. Diajak rembuk bersama orang tua untuk mendampingi kita untuk belajar. Kalau orang tua sudah mendampingi kita, berarti orang tua akan peduli dan tahu bagaimana kesulitan yang dialami oleh anaknya pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, sehingga tugas-tugas yang dilakukan yang memerlukan dana, nah sehingga orang tua itu ngerti. Nah, kan tidak mungkin anak itu mencari pekerjaan tambahan untuk mengatasi pembelajaran yang memerlukan dana. Dari beberapa orang tentang masalah yang kita tahu lah, kondisi gimana sih kondisi anak kalau orang tuanya harus pergi bekerja sedangkan pengawasan dari guru itu kurang. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih pengawasan orang tua itu sangat penting ya, apalagi masa seperti ini tuh anak-anak perlu banget pengawasan dari orang tua. Tapi aku yakin setiap orang tua tuh punya cara pengawasan yang berbeda untuk anaknya. Tapi kan ada juga ya beberapa orang tua yang kayaknya Yang bener banget gitu dah, anaknya mau ngapain kayak terserah, yang penting udah belajar ya mementingkan kerjaan juga. Ya benar banget. Tapi kalau menurut aku sendiri ya, orang tua tuh perlu banget ya, dia tuh tahu gimana sih proses belajar online yang tepat gitu, dan memberikan arahan juga kepada anak-anaknya. Benar nggak sih gitu? Benar. Apalagi tuh baiknya lagi ya kalau orang tua tuh punya kayak
salah satu kontak guru gitu, kayak bisa tanya ada tugas apa enggak gitu. Misalnya anaknya kan bisa aja kan nanya bohong, misalnya ngakunya minta paket buat tugas tapi buat main game gitu kan. Ya, misalnya tuh kayak kontak wali kelas atau wakil siswanya tuh penting juga ya. Selain itu selalu menjaga komunikasi dengan anaknya juga penting ya, walaupun sibuk kerja kan tidaknya luangkanlah sedikit waktu untuk anaknya. Ini ya nanyain tugas atau misalnya apa ya, pelajarannya gimana, senang nggak atau enggaknya tentang belajar online itu ya kan. Pasti belajar online itu ada senangnya ada enggaknya juga. Apalagi kan di masa kayak gitu seharusnya orang tua tuh lebih punya banyak waktu untuk anaknya. Yang penting tuh selalu mengingatkan kewajiban anaknya untuk selalu belajar walaupun di rumah. Iya, benar banget. Tapi yang paling penting tuh menurut aku tuh dukungan dari orang tua juga penting ya. Misalnya semangatnya, gimana ya, orang tua tuh selalu memberikan semangat kepada anaknya tetap belajar, yang berhasil, serta nasihat yang untuk mendidik karakter mereka juga penting banget. Apalagi kalau misalnya nasihatnya tuh gimana ya, disertai dengan contoh-contoh keseharian, mungkin ya kayaknya anak-anak tuh lebih mengerti, lebih paham gitu, pemahamannya lebih mau. Ya itu sih menurut aku beberapa tipsnya ya untuk orang tua, gimana sih walaupun dia sibuk bekerja tapi dapat meluangkan waktunya juga untuk anak. Terus itu aja sih ya. Sekian tips-tips yang dapat kami sampaikan mengenai solusi dari masalah yang dialami selama belajar di rumah. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dalam pembuatan video ini. Dan semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Indah, saya Dayu, Saya Juli. sampai jumpa.